Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, ada sebuah cerita pendek. Seorang pengendara sepeda motor ditangkap oleh Pak Polisi, lalu diperiksa. Ini motor siapa? Pinjam Pak. Helm? Pinjam. SIM? Pinjam. Kata Pak Polisi, tidak boleh begini. Marah yang naik sepeda motor. Pak Polisi bagaimana? Kok tidak boleh? Yang punya saja bilang boleh. Cerita ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat kita sekarang cenderung memboleh-bolehkan diri sendiri, melahirkan permissive society. Masyarakat serba boleh dengan ukuran sakarepe dewe. Itu sebabnya agama diturunkan. Dalam contoh yang indah, Rasul memberikan gambaran bahwa Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang komponen pokoknya 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 komponen pokok. Jadi kalau Islam ini ibarat bangunan, unsur penunjang pokoknya itu 5. Mari kita analogkan Islam dengan bangunan. Kalau saudara akan membangun rumah, sebelum pasang tiang, pasang genteng, pasang jendela, apa yang lebih dulu dibangun? Fondasi. Kalau Islam ibarat bangunan, fondasinya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini fondasi. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh fondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya, jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi fondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi fondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam, dipanggil oleh majikannya. Bilal, iya bos. Saya dengar kamu masuk Islam ya? Iya bos. Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal? Iya budak bos. Bos. Kamu kerja sama siapa? Sama bos.
bos. Yang gaji kamu siapa? Ya bos. Nah, kamu kan ngerti Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa? Kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin? Bos, bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuhan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan, jangan ikut campur bos. Kurang ajar kamu Bilal. Biarin. Bilal, begini saja. Kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana? Jangan mimpi bos. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip. Gendeng kamu. Ayo siksa. Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir, terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini, atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka. Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad. Bilal budak badannya, merdeka jiwanya, maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita, maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita. Ma'asyiral muslimin yang saya cintai, fondasi sudah. Lalu apa lagi? Mulai memancangkan tiang. Tiangnya 5. Ada tiang namanya zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Tetapi agar bangunan menjadi kuat, ada tiang-tiang tambahan. Namanya rawatib dan nawafil. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah, nawafil itu di luar itu. Agar bangunan menjadi kuat, dibentuk pribadi lewat sholat. Apa filsafatnya? Pertama, sholat itu simbol penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram. Shalli fardal isya, Allahu akbar. Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu. Kami rakyat yang angkat, jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi.
Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo, tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulog Gate 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining, orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas, lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, walla alaihim khulama'uhum, maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran, sedikit-sedikit main pecat. Itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini, atau kalau mau lebih klasik lagi di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Saya tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan, hulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu waqadha bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulamanya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, wa ja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar,
tapi dipoles dengan topeng yang bagus. Hei, hei, ini musim topeng. Musim apa? Topeng. Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufaha'uhum wa qada bainahum juhaluhum. Yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan orang-orang bodoh. Wa ja'alal mala fi bukhalaihim. Peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud, jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala. Dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menebarkan salam, mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta. Dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok. Betul? Betul? Coba kalau belajar istinja itu kan makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat. Membahas Buloget jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Ada hadis, kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Ini ajaran apa? Ajaran tentang peri kebinatangan. Rahmatan, memberikan rahmah, salam, keselamatan dan kedamaian kepada masyarakat lingkungan. Itu misi seorang muslim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Nabi tadi itu. Pertama, ufsus salam, sebarkan salam. Sekarang ini kan yang banyak sebarkan isu, sebarkan fitnah, hancurkan nama baik orang, hantam orang di mana-mana.
Padahal yang diajarkan ufsus salam, sebarkan perdamaian, bukan permusuhan. Cari kebenaran, bukan kemenangan. Lalu yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, tegakkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Karena kita sudah diikat dengan tali akidah. Mari kita saling bertanya setelah lewat hari-hari yang dimana kita seperti saling berhadapan, seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Semangat gotong royong, semangat kekeluargaan makin lentur dan luntur, dan perlu kita angkat kembali ke permukaan. Silul arham, sambungkan semangat silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang yang kelaparan. Mempunyai kepekaan dan kepedulian. Jangan menari di atas penderitaan orang, jangan tersenyum di atas isak tangis tetangga. At'imut ta'am, mempunyai kepedulian yang tinggi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah di keheningan malam ketika orang sedang tidur. Istilah saya, kalau mau telepon Allah, jangan lupa nomor teleponnya itu 44342. Jumlahnya 17. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 44342. Jangan ragu-ragu. Kalau angka cukup, telepon sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung. Pak, mau sambung yang lebih cepat bagaimana? Bisa. Selain nomor itu, coba pakai sambungan langsung jarak jauh, namanya SLJJ. Kapan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Lebih murah. Saluran kosong, telepon jarang yang pakai, orang banyak tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nun di keheningan malam, bangun. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu sering bangun tengah malam ya Bu? Ya. Ngapain? Kalau bangun tengah malamnya sih saya percaya, cuma urusannya apa? Kira bangun tengah malam mau tahajud, malaikat sudah mau nulis, cuma buang air kecil, tidur lagi. Hampir salah tulis saya. Baik, fondasi sudah Pak, tiang siap, lalu apa lagi? Nah, rumah itu supaya ada batas, perlu pagar, dinding, tembok. Yang jadi batas, dinding, tembok, puasa. Asyamu junnatun, puasa adalah dinding, benteng yang menyelamatkan manusia jangan sampai menyentuh wilayah lain. Ada batas-batas dan norma yang diindahkan. Selesai, tembok, dinding, selesai. Pagar, selesai. Lah rumah itu supaya bersih, kan harus ada kamar mandi, jendela, pintu, yang fungsinya membersihkan zakat. Kalau dia zakatul mal, dia bersihkan harta kita. Kalau dia zakatul fitrah, dia bersihkan jiwa kita. Kalau dia zakatul tijarah, dia bersihkan bisnis kita. Kalau dia zakatul ma'adin, dia bersihkan barang tambang kita. Karena itu dalam kitab-kitab fikih dikatakan zakat itu adalah harta yang tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, diserahkan. Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa. Maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas yang gedean dikit berbuat salah, hukum tompul. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan.
rakyat cuma dapat kesempitan, jarang dapat kesempatan. Penjara berdasi kepala botak yang menguras uang rakyat habis-habisan, enak saja melenggang dalam kehidupan ini. Makin terluka rasa keadilan rakyat. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqru. Kalau hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bangsa kita tengah menghadapi berbagai bencana, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Adalah potret kehidupan sehari-hari. Kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang memilukan dan memalukan. PHK terjadi di mana-mana. Pengangguran meningkat, harga-harga membumbung tinggi, daya beli rakyat semakin lemah. Sementara di bidang politik, kejadian-kejadian memberikan indikasi bahwa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dewasa ini tengah berada dalam ujian yang berat. Pada jumpa kita kali ini, tanpa bermaksud untuk mencari kambing hitam dari bencana yang kita hadapi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin. Ada 5 perkara yang dapat menimbulkan 5 macam bencana. Mari kita renungi hadis ini satu demi satu sebagai bahan introspeksi buat kita semua dalam menghadapi bencana yang tengah berlaku sekarang ini. Yang pertama, manaqasa qaumul ahda illa sullita alaihim aduwwuhum. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janjinya, maka mereka pun akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sederhana saja nampak kalimat dalam hadis ini. Apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya. Waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan. Sederhana saja saudara, hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima. Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih.
dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap menyuap, semir menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Kita ingkar dengan janji yang kita ucapkan di awal-awal kita bergerak. Kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan mempertaruhkan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum, orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang, mau jadi camat mesti mengeluarkan uang, mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur, itu ada pasarannya. Secara logika, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat? Itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, apakah proyek ini layak untuk diteruskan, tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Kita bisa lihat proyek, mega proyek lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, triliunan rupiah, dan proyek itu gagal. SD Impres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. Kita ingkar dengan janji. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Akibatnya tersusunlah barisan-barisan sakit hati yang makin lama makin menjadi bola salju, menggelinding membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini penyebab bencana yang pertama. Kita tidak konsekuen. Tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi. Pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa. Terjadi pergeseran nilai, orang luntur, kehilangan idealisme awal. Lalu untuk menghibur diri, menutup kesalahan, kita gunakanlah pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, bahwa kita harus mikul dhuwur mendem jero. Itu semua cuma sebagai dalih agar kesalahan kita tidak dibicarakan orang lain. Padahal kita sendiri yang mengingkari janji. Kita yang keluar dari komitmen awal kita. Kita berjanji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Kita berjanji untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya itu tidak kita laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kita bergeser, kita mengalami proses degradasi, peluncuran nilai,
dan akhirnya terbentuklah barisan-barisan sakit hati yang semakin lama semakin membesar itu. Kita harus introspeksi. Memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah, kita bicara sistem, dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Kalau orang sudah mulai mengingkari janji, bergeser dari komitmen awal, itu sudah mulai ya mengalami proses peluncuran, proses degradasi. Ini penyebab yang pertama. Kita tidak lagi konsekuen bahwa bumi, air, sumber daya alam adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata rakyat yang makmur itu tidak merupakan gambaran yang menyeluruh dari rakyat kita. Undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan keluarga nggak dapat proyek, kalau bukan keluarga nggak dapat macam-macam. Kekeluargaan kita rubah menjadi keluarga, timbullah penyakit nepotisme. Kita bergeser, kita ingkari janji, dan kita anggap kita atasnamakan rakyat. Rakyat cuma sekedar jadi adres, rakyat cuma sekedar jadi alamat, tetapi kehidupan mereka tidak banyak berubah dan tidak banyak terangkat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang pertama, penyebab bencana yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa ma hakamu bighairi ma anzalallah. Apabila hukum yang diterapkan sudah tidak lagi bersumber dari hukum Allah, illa fasha fihimul faqr, maka akan bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Ini artinya apa? Apabila hukum tinggal sebuah stempel, apabila hukum sudah diatur menurut kepentingan, apabila hukum sudah tidak lagi ditegakkan secara adil, maka kemiskinan merambah di mana-mana. Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Hukum dalam kenyataan hidup berlaku seperti pisau. Pisau itu kan saudara lihat, yang namanya pisau dimanapun itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kalau hukum itu kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas yang gedean dikit berbuat salah, hukum tumpul. Hukum pura-pura tidak dengar, akibatnya terluka rasa keadilan rakyat. Satu kasus rakyat diam, dua kasus rakyat diam, tiga kasus rakyat diam, kasus terakumulasi di hati rakyat, luka rasa keadilan, dan itu menjadi sumber bencana. Penjarahan kita tidak setuju itu, tapi kita harus melihat kausalnya. Itu kan tidak berdiri sendiri, itu kan karena terlukanya rasa keadilan rakyat melihat kesempatan ini tidak merata. Kalau rakyat ini yang ngajukan kredit ke bank, walaupun jumlahnya cuma jutaan, ratusan ribu, susahnya 17 setan. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan. Rakyat cuma dapat kesempitan, jarang dapat kesempatan. Dari lukanya rasa keadilan ini, memang ya entah lipstik, entah basa-basi, dibentuklah tim ini, dibentuklah badan pengawas ini, dibentuklah tim ini. Kalau membentur tahu, hancur tahu. Tapi kalau tim yang dibentuk membentur karang, bukan karangnya yang hancur biasanya, timnya yang bubar. Kenapa? Yang dibentur batu karang yang sangat keras. Kita main-main dengan hukum,
Kita tidak konsekuen dengan hukum. Luka rasa keadilan dan itu terakumulasi. Edi Tamsil, rakyat tahu, terakumulasi. Menguap begitu saja. Kasus-kasus lain rakyat tahu, menguap begitu saja. Ketidakadilan terakumulasi, mengendap di hati rakyat, menunggu ledakan. Pada saat sumbu meledak, rakyat tidak bisa dibendung lagi. Oke, kita tidak setuju dengan penjarahan, tapi jangan melihat itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kenapa itu terjadi? Kausalnya kenapa? Oke, kita tidak setuju memang, tapi yang dijarah oleh rakyat kan memang cuma untuk perut. Yang dijarahkan beras, yang dijarahkan televisi, yang dijarahkan kulkas yang masih bisa dihitung, yang memang real untuk kebutuhan rakyat. Penjara berdasi kepala botak yang menguras uang rakyat habis-habisan, enak saja melenggang dalam kehidupan ini. Makin terluka rasa keadilan rakyat. Apabila hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, fasyafihimul fakru, bertebaranlah kemiskinan. Aneh, memalukan, memilukan. Sebuah negara agraris yang katanya pulaunya hijau royo-royo, gemari palau jenawi toto tentem kertora harjo, yang tahun 93 pernah mendapat penghargaan dari FAO, Badan Pangan Sedunia, sebagai negara yang berhasil dalam swasembada pangan. Sekarang ini kita terpaksa betul beli beras dari Vietnam, beli beras ke Kamboja, beli kedelai dari Kamboja. Kenapa? Lahan sawah kita habis ditanami pabrik. Teknologi kita, teknologi loncatan yang non-applied, tidak terpakai oleh kita. Lantas lahan yang tidak bisa kita tanami, kita paksakan lahan-lahan gambut menjadi tanah pertanian yang subur dengan biaya triliunan, dan kita gagal. Kita cari jarum dan kapak hilang. Kita mau jadi negara industri dengan loncatan teknologi yang maju, kita lupakan pola pijak kita sebagai negara agraris, dan akhirnya kita kecolongan. Lihatlah dewasa ini. Rakyat kita antri sembako di mana-mana. Di sebuah negara agraris, ketidakadilan melahirkan kemiskinan. Kemiskinan moral dan kemiskinan material. Kemiskinan moral, rakyat nggak percaya lagi sama pejabat. Rakyat mengalami krisis figur. Orang, alah lu ngomong dah sama ember. Penataran yang menghabiskan biaya miliaran itu melahirkan pejabat-pejabat korup. Pengawasan yang menghabiskan biaya miliaran itu ternyata impoten, mandul. Kemiskinan moral. Jujur saya berkata, saudara-saudara, setelah pintu reformasi dibuka, itu yang masuk memang macam-macam. Ada yang memang punya tujuan murni, konsekuen, dan punya konsep. Ada yang nunggu di tikungan, begitu mobil lewat nyamber pintu, berangkat ikut reformasi. Ada yang memanfaatkan momentum, mumpung, untuk nyampein unek-unek, ngerti nggak, pokoknya ngomong. Sehingga keadaan semakin rancu, kebingungan semakin menjadi-jadi, masalah yang paling urgen tidak terselesaikan. Sekarang ini orang berpikir mendingan jadi pala ular daripada jadi buntut macan. Buntut macan memang hebat macan, tapi kalau buntutnya cuma ugel-ugel di belakang buat apa? Mendingan jadi pala ular, kecil juga nyaplok. Artinya ya biar kecil juga, kalau punya partai kan gagah. Lalu rame-rame bikin partai kayak bikin arisan. Orang makin mengalami dislokasi. Semua mau jadi pahlawan, semua mau nomor satu, semua ngomong.
Iya kalau bidangnya, kalau bukan makin rancu. Marilah lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk tahu diri. Biarkan politisi ngomong politik, biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan praktisi bicara soal hukum, biarkan rakyat munajat, istighfar, mohon pertolongan Allah. Tahu diri kita. Kalau memang ayam, kukuruyuk aja dah. Kalau memang kucing, ayo ngeong. Kalau kambing, silahkan ngembe. Udah tahu ayam, ngeong bunyinya. Suaranya palas, orang nggak ngerti, bingung, makin menjadi-jadi. Ibarat kesebelasan sepak bola bangsa kita sekarang ini, rame-rame mau bikin gol, kiper ikut nyerang sekarang. Memilukan dan bahkan memalukan. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul fakru. Kalau hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Coba sekarang ini, yang punya duit bingung, apalagi yang kagak punya duit. Yang pengusaha gede ngeluh, apalagi yang pengusaha pas-pasan. Yang kagak punya beras, yang punya beras saja masih bingung, apalagi yang nggak punya beras. Ini sudah demikian merata. Dulu kita kagum mendengar konglomerat kelas, wadah. Kelas-kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayalan mereka, punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah nggak terjangkau sama kita. Weh, ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya. Dan rontok satu demi satu. Ternyata rakyat selama ini cuma dialamatkan, cuma dijadikan address. Rakyat yang tidak banyak ngerti persoalan ini harus menanggung hidup ini begini berat, harus menanggung beban hidup ini begini tinggi, daya beli semakin lemah, semakin terpuruk dan terpuruk, sedang keadaan belum juga banyak berubah. Yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil, Ciano. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Ciano. Rakyat kecil bocah kampung mah jangankan nyimpen dolar, ngelihat juga tumben. Kemana kita mesti bercermin? Sekali lagi saya mengatakan maaf, kita tidak bermaksud mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita bicara sistem, kita bicara keadaan. Beginilah yang dikatakan Nabi, penyebab timbulnya bencana, hukum yang ditegakkan tidak lagi berorientasi kepada keadilan, tapi berorientasi kepada kepentingan. Akhirnya bentuk hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cuma buat rakyat kecil, tetapi kelompok menengah ke atas kadang-kadang kebal dari perlakuan hukum. Maka bertebaranlah kemiskinan. Iya, kemiskinan moral berupa lukanya rasa keadilan. Kalau rasa keadilan terluka, orang kan nunggu kesempatan, saudara. Iya, dia nggak bisa ngomong, iya dia nggak sanggup action, iya dia nggak bisa tunjuk rasa, tapi hatinya kan kapan ada kesempatan, kapan ada waktu, tunggu. Hatinya mesti begitu. Sehingga begitu ada kesempatan, terjadilah hal-hal yang tidak terhindarkan. Dan itu ekses, bukan reformasi. Jangan seperti sebuah dialog saya dengan seorang abang beca. Saya bertanya, bang, ya, abang tahu nggak reformasi? Tahu, Ustaz. Apa? Pembakaran. Terus penjarahan, lalu perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat. Itu yang dia lihat. Saya tentu tidak menyalahkan abang beca kita, karena memang itu yang dia lihat dan sejauh itu wawasannya. Tapi ini indikasi bahwa banyak rakyat kita yang belum bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Padahal kebebasan tanpa tanggung jawab tirani.
Sebuah contoh gampang-gampangan. Saya beli radio, saya setel di kamar saya, lalu saya bilang, ini radio gue. Yang beli gue, pakai duit gue setel di kamar gue, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu kata saya. Tetapi tetangga saya sebelah rumah kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, kenapa suara radio lu nyampe kemari? Artinya apa ini? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab kembali akan melahirkan tirani, kembali akan melahirkan pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi bukan demokrasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini penyakit yang kedua, lukanya rasa keadilan, terutama di kalangan rakyat kecil. Itu mengendap menjadi akumulasi dan menunggu giliran kapan bisa dimuntahkan. Dengan kata lain, rakyat itu banyak banget makan yang perutnya jadi enak, nyelam. Kapan nunggu muntahnya? Udah begini banyak akumulasi yang mereka pendam di perut ini, sehingga ketika terjadi kesempatan itu sudah tidak terkendalikan lagi. Kita out of control. Saya tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan. Bahkan saya lebih cenderung bahwa kalau di rumah kita banyak tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Bahwa ada korupsi, ya, ada kolusi, memang ada nepotisme, tentu. Tetapi tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Masa mau ngusir tikus bakar rumah? Tikusnya lari, tikusnya selamat, rumahnya ewes-ewes. Tikus selamat, rumah nggak punya, masalah nggak terselesaikan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sepakat ini negara hukum, dan di hadapan hukum semua manusia itu sama. Itu prinsip yang diajarkan Allah. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi. Mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan, ada yang makan sudah bercampur tiwul, ada yang nasi sudah dicampur pisang, balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan, lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya. Artinya pejabat harus punya sense of politics. Ya, tidak ada. Puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja. Puasa itu puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar. Oh, inilah pemimpin saya. Luka lagi rasa keadilannya. Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun
akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya dikit, namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenal mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Ya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati, karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemur. Kumaha juragan wae ayo nama. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atas. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Lah muter balik lagi.
lingkaran setan. Lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional, padahal yang nyanyi cuma segelintir orang? Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karir, bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati karirnya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan, lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karir, mati imajinasi, mati improvisasi, sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus. Gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis pilek aja masuk koran, pilek. Rakyat yang pingsan antri beras nggak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak nggak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Kenapa? Kita mengejar oplah, kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh. Karena beras seliter orang khilaf. Begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karir, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga. Yang keempat,
Penyebab bencana menurut baginda Rasul, wala tuffiful mikyala illa muni'un nabat. Apabila timbangan sudah dicurangi, maka tercegahlah tumbuh-tumbuhan. Apabila timbangan sudah mulai curang, maka terjadilah musim paceklik. Apabila bisnis sudah bergaya mafia tadi itu, kecurangan-kecurangan terjadi, tender di balik pintu, yang dimenangkan cuma kelompok-kelompok yang bisa memberikan presentasi yang besar, muni'un nabat, terjadilah paceklik. Paceklik, panen gagal, wereng, ya wereng, kemarau panjang, it's okay, air sulit, iya, tetapi kan semua itu ada yang ngatur. Kemarau ada yang ngatur, belalang itu ada yang ngatur, air itu juga ada yang ngatur. Yang ngatur itu yang serba maha. Kalau ia murka melihat kecurangan timbangan, Allah itu kalau murka kan gampang saja, tinggal komandoin balang, lang, hancurin pesawat. Konvoy belalang, konvoy. Allah tinggal ngutik angin El Nino, mampir lo ke Indonesia. Hujan nggak turun-turun, kemarau panjang. Jadi kalau musim kemarau kan namanya anginnya El Nino. Kalau musim hujan anginnya namanya La Nina. Cakep namanya, kejem orangnya. Saudara lihat Cina sekarang sedang kena La Nina, banjir besar, ribuan orang meninggal. Dia mah ribuan mati kagak berasa, rakyatnya miliaran. Bangladesh lagi ngalami La Nina, India lagi ngalami La Nina. Angin, hujan, kemarau, belalang itu kan ada yang ngendaliin. Kuncinya bukan di belalangnya, kuncinya bukan di peredaran matahari berputar, kuncinya di atas yang mengatur semua itu. Kalau timbangan sudah mulai curang, pengusaha sudah nggak mau jujur, apa enggak bikin perut jadi mual. Begitu rakyat antri sembako pingsan nggak dapat beras, sementara beras ditumpuk-tumpuk sampai membusuk. Kemana hati nuraninya? Kemana akal pikirannya? Kemana mereka yang berbuat atas nama rakyat tapi melihat rakyat susah tidak tergerak hatinya? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekian dulu jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dari hadis riwayat Imam Tabrani ini menjadi bahan introspeksi buat kita semua. Tidak akan seorang muslim jatuh dua kali di tempat yang sama. Semua merupakan pelajaran untuk kita jadikan introspeksi guna menata hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Reformasi harus terus berlanjut, tidak bisa dan tidak perlu dikendalikan, tapi harus tetap dengan landasan akhlakul karimah sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa. Terima kasih atas perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi lain kesempatan insyaallah.